wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu ya. Kita bersyukur di tengah pandemi COVID masih bisa bertemu dalam kesempatan walaupun melalui daring ya. Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, itu judulnya memang agak menggelitik ya, tips trik penentuan topik penelitian skripsi ya. Ini sengaja saya pilih semalam berpikir bahwa di kalangan mahasiswa tidak hanya S1 bahkan D3, S2, S3 seringkali masalah tugas akhir yang walaupun di beberapa tempat itu ada menjadi sesuatu yang optional, tetapi sebagian besar menjadi sesuatu yang wajib. Dan seringkali ini menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Kalau saya perhatikan misalkan ya, saya tuliskan di sini seringkali mereka mengatakan bahwa skripsi itu sesuatu yang menyita waktu ya. Kemudian juga mereka berpikir itu menguras tenaga ya. Dan satu lagi membutuhkan ekstra pendanaan ya. Sebetulnya jika kita tidak mempunyai kiat-kiat yang baik, memang ini akan terjadi ya. Rasanya kok menyita waktu banget ya, menguras tenaga dan membutuhkan ekstra pendanaan. Mari kita lihat bagaimana mengubah mindset tersebut menjadi sesuatu yang sangat berbeda ya. Yang pertama, kita akan lihat bahwa tugas akhir itu bisa menjadi sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu ya, sangat kita tunggu-tunggu ya, seperti kita menunggu ya orang tua kita hadir ya, dan seterusnya. Jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Nah, dengan demikian harapannya adalah kita akan mengubah mindset kita bahwa tugas akhir dalam hal ini saya berikan contoh skripsi itu akan menjadi sebuah keasikan tersendiri ya. Juga bisa menjadi atau merupakan peluang bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri ya. Mengapa? Karena pada umumnya orang dikenal satu di antaranya melalui tulisannya ya, apalagi di lingkungan para akademisi. Kemudian berikutnya yang terakhir tentunya bisa jika kita sudah bisa atau berhasil menghasilkan sebuah tugas akhir yang baik, yang berkualitas, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan pribadi dan juga sekaligus institusi. Karena kita lihat, oh ya, Fendi ya, alumni mana UNS, wah itu menjadi sebuah kebanggaan pribadi dan juga institusi. Nah sekarang kita lihat, tentunya sebelum kita membuat skripsi ya, ada proposal yang harus kita buat terlebih dahulu ya. Mengapa saya perlu membahas ini? Karena proposal penelitian jika sudah di-approval atau disetujui oleh calon pembimbing kita para mahasiswa, maka itu sudah di atas 60% ya. Jadi tidak perlu kita itu merasa patah hati, ya, bete dan sebagainya. Jika baru sekali judul itu ditolak, itu hal yang biasa ya. Karena argumentasi yang terpenting itu di awal ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebuah kualifikasi, sebuah proposal penelitian itu dinilai baik. Yang pertama adalah clarity ya. Clarity itu apa? Istilah lainnya kejelasan ya. Jadi apa yang kita paparkan atau kita tulis atau kita sajikan dalam sebuah proposal penelitian itu harus jelas ya. Kejelasan ini bisa dilihat dari dua hal, misalnya pertama bahasa ya, tata bahasa yang digunakan. Kalau tata bahasa yang digunakan itu menjadi membingungkan atau multitafsir, tentunya akan menyebabkan miscommunication, misinterpretation dari apa yang kita sampaikan. Jadi para mahasiswa mendapatkan kesan yang berbeda dengan calon pengujinya. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan juga pada clarity ini, kejelasan hubungan antara satu bab dengan bab yang lain ya.
Jika unsur clarity ini tidak terpenuhi, maka poin yang lainnya itu menjadi tidak bisa kita periksa. Jadi sekali lagi, clarity atau kejelasan itu merupakan poin penting pada saat kita membuat proposal penelitian. Nah, yang kedua kita lihat ada relevansi ya. Relevansi ini kalau kita perhatikan, misal kebetulan saya dari jurusan akuntansi, saya mengambil jurusan akuntansi, maka ide topik penelitian yang akan kita ambil itu sebaiknya relevan dengan akuntansi. Ya. Beberapa persyaratan pada saat pengajuan proposal di luar juga pasti ada kriteria. Misalkan ditentukan topiknya A, B, dan C, maka itu akan dicek. Itu juga menjadi persyaratan berikutnya setelah apa yang kita sajikan memenuhi unsur clarity. Ya. Berikutnya, originality. Jadi apa yang sudah kita paparkan sudah jelas, kemudian relevan dengan bidang kajian kita. Masih ada satu lagi ya, originality-nya itu di mana? Ya. Kita harus menunjukkan itu. Kalau di level S1, kita harus menunjukkan apa perbedaan ya, riset kita dengan riset sebelumnya. Nah, dan tunjukkan apakah perbedaan tersebut memiliki sebuah kelebihan. Nah, itu seharusnya seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara originality ya, untuk level S1 itu misalkan kita seringkali mengganti objek, bukan hal yang tabu ya. Saya berikan contoh, misalkan dulu dilakukan pada sektor swasta. Nah, sekarang akan kita ambil objeknya di khusus perusahaan BUMN. Mengapa kita boleh melakukan itu? Karena ada karakteristik yang berbeda atau pada keunikan objek, sehingga ada kemungkinan pola perilaku variabel yang ada pada perusahaan swasta dibandingkan dengan BUMN itu akan berbeda. Nah, terakhir di sini diistilahkan doability atau research ability. Jadi artinya setelah kita sajikan secara jelas, relevan dengan bidang kajian kita, originality-nya ada. Nah, apakah itu dimungkinkan untuk dilakukan? Jadi kita boleh ideal, tetapi idealisme kita itu dibatasi oleh doability. Misalkan, biayanya terlalu mahal begitu ya, mencari datanya sulit ya. Kita harus mencari alternatif lain agar semuanya itu bisa doable atau bisa dilakukan. Nah, sekarang kita coba lihat secara lebih detail, memilih topik yang diminati ya. Saya berikan contoh ini karena kajian kita, saya di akuntansi, misalkan secara umum ada akuntansi keuangan ya, kemudian ada akuntansi sektor publik, ada akuntansi manajemen, ada auditing, accounting information system, dan perpajakan. Nah, sejak awal seharusnya ya, atau sebaiknya lah begitu kita memilih fakultas ekonomi jurusan akuntansi, perhatikanlah baik-baik setiap sesi mata kuliah yang betul-betul relevan dengan akuntansi. Kita harus mulai melihat mana yang paling kita kuasai, dan juga karena itu juga bisa terkait dengan masalah bakat ya, saya tuliskan terakhir di sini, minat versus bakat ya. Jadi kalau kita memang sense kita itu sangat peka dengan masalah pemeriksaan, saya tertarik dengan masalah itu ya, berarti itu sudah ada minat. Nah, tinggal dikembangkan bakatnya ya. Bagaimana nanti pada slide berikutnya kita jelaskan agar kita bisa mendapatkan referensi tersebut. Nah, pada yang di bawah ini saya tuliskan minat versus bakat. Kedua hal ini seperti trade off begitu ya. Kalau kita mempunyai minat tetapi tidak berbakat, itu tidak bisa juga menghasilkan sebuah proposal atau ide riset yang baik ya. Sebaliknya, bakat kita punya ya, tetapi tidak berminat, maka itu juga tidak akan terjadi. Nah, sebelum kepada step yang terakhir ya, kita lihat dulu secara umum
struktur skripsi itu pada umumnya ada 5 ya. Ada bab pendahuluan, kemudian kajian pustaka ya, objek dan metode penelitian, lalu hasil pembahasan serta kesimpulan dan saran. Nah, ini juga apa yang saya katakan tadi, keterkaitan antara ya pendahuluan, kajian pustaka, objek dan metode penelitian, hasil pembahasan serta kesimpulan dan saran. Pada proposal minimal itu mengcover bab 1, 2, dan 3, tetapi tentunya pada bab 2 itu biasanya masih saya katakan batas minimal terlampaui untuk bisa sampai menetapkan kepada kerangka pemikiran atau hipotesisnya ya. Karena begitu kita nanti selesai dengan skripsinya, pada bab 2 itu yang akan dibahas secara detail. Nah, kita masuk sedikit singkat kepada pendahuluan. Secara umum dia akan berisikan ini, latar belakang. Nah, apa itu latar belakang? Latar belakang di situ harus menyajikan argumentasi kita, apa perlunya sebuah ide riset itu perlu dilakukan. Ya, jadi dimulai dari hal yang sifatnya umum mengkerucut kepada hal yang khusus. Dan setelah, yang penting begini poinnya, setelah pembaca selesai membaca pendahuluan khususnya pada latar belakang masalah, dia bisa menyimpulkan, oh di situ ada masalah dan bisa di riset. Ya. Nah, bisa juga ditambahkan itu di dalamnya harus ada riset gap. Ya. Riset gap di sini secara sederhana saja begini. Kita harus bisa menunjukkan adanya kontradiksi antara apa yang seharusnya terjadi dengan fakta yang kita ada. Ya, jadi kok faktanya seperti ini ya, padahal seharusnya tidak demikian. Nah, itu pasti ada sesuatu. Kita melalui riset mencoba mencari ada apa di situ. Ya. Kemudian kajian pustaka serta objek dan metode penelitian. Nah, satu hal yang perlu saya garis bawahi adalah latar belakang masalah atau kadang-kadang ada yang mengistilahkan latar belakang penelitian. Itu poin penting. Karena dari situ akan diturunkan rumusan masalah, ya. Nah, rumusan masalah ini akan mendrive kita pada desain penelitian secara keseluruhan. Nah, baik saya nah ini. Ya. Jadi topik yang diminati itu harus sesuai bakat. Tolong perhatikan bahwa ini baru bicara topik, belum kepada judul. Ya. Saya ingatkan bahwa judul itu bisa kita smoothkan nanti di belakang. Ya. Ada orang yang mengistilahkan bagaimana membuat judul itu agar apa yang sudah kita paparkan dalam sebuah hasil riset nanti menjadi menarik. Karena tujuan kita adalah bisa menyampaikan hasil riset dan kemudian orang bisa melaksanakan apa yang sudah kita peroleh ya. Jadi itu yang langkah berikutnya. Nah, jadi setelah kita betul-betul berminat dengan topik ya, sesuatu ya, topik sesuatu yang akan kita jadikan ide riset, kita harus berusaha mencari referensi yang relevan. Mengapa? Agar pada saat membentuk kerangka fikir itu kita tidak keliru ya. Saya sering mengistilahkannya begini. Kalau dokter itu mendeteksi panas misalkan ya, suhu tubuh kayak sekarang naudzubillah min dzalik, scan pertama itu kan dari suhu tubuh. Padahal panas itu merupakan reaksi tubuh, bisa jadi disebabkan oleh banyak hal. Nah, di dalam ide riset juga begini. Semakin banyak fenomena yang kita tangkap, maka itu semakin mengkerucutkan kita kepada pokok permasalahan. Ya, jadi jangan mengemukakan gejala, tetapi kita mencari pokok permasalahannya itu apa. Ya. Nah, itu yang tadi saya sudah sitir. Jika kita sudah mendapatkan referensi yang lengkap, kita akan dengan mudah menentukan riset gap-nya. Ya. Nah, setelah kita tahu menentukan riset gap, maka kita susun secara terstruktur
dalam sebuah latar belakang masalah atau latar belakang penelitian, dan kemudian dari latar belakang masalah artinya kita menandingkan antara fenomena dan fakta secara gamblang begitu ya, secara lebih luas. Maka langkah berikutnya adalah memformulasikan dalam sebuah rumusan masalah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ada relevansi antara latar belakang dengan rumusan masalah. Mengapa saya tekankan atau perlu kita garis bawahi? Mungkin Anda tertawa ya, masa sih Bu? Iya, kadang-kadang ada kejadian latar belakangnya larinya ke ABC, kok rumusan masalahnya ke X, Y, dan Z. Nah, ini ada sesuatu nih. Apakah cuma nyontek ataukah memang runtun pola pikir kita yang masih belum benar ya. Jadi sekali lagi, mengapa ini penting ya, keterkaitan antara latar belakang masalah dan rumusan masalah? Karena rumusan masalah itu seharusnya diformulasikan dari sedemikian rupa yang sudah kita uraikan pada latar belakang penelitian ya. Baik, berikutnya tujuan penelitian sebetulnya ini mudah saja ya. Tujuan penelitian tidak lain adalah menjawab rumusan masalah. Nah, tahapan atau sekuen 5 dan 6 ini saya sering kemukakan begini. Merumuskan masalah itu tidak mudah ya. Nah, jadi kalau sulit kita bisa balik tujuannya apa sih? Nah, dengan melihat tujuan itu kita menjadi lebih mudah merumuskan masalah. Ya, kalau kita mengalami kebingungan, tapi yang kalau yang sudah biasa itu otomatis sudah tahu ya, tidak perlu dibalik seperti itu. Nah, berikutnya desain penelitian. Nah, desain penelitian ini dimulai dengan menetapkan target populasinya kan sudah jelas ya, kemudian ada sampelnya, ada teknik sampling. Lalu akankah kita menggunakan data primer, data sekunder, sampai kepada bagaimana cara mengukurnya. Nah, lagi-lagi ya, jika kita sudah banyak membaca referensi dan juga melakukan kajian pustaka dengan baik dan benar, tidak terlalu mengalami kesulitan pada saat kita mendesain atau membuat desain penelitian ya. Starting pointnya adalah kembali kepada rumusan masalah dan atau tujuan penelitian. Ya, karena desain penelitian ini adalah langkah atau tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang researcher untuk bisa menyelesaikan atau menjawab tujuan penelitian. Nah, yang terakhir, menyiapkan proposal penelitian ya. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri ya, karena proposal penelitian itu jika sudah di-approval, di-ACC oleh seorang calon pembimbing, itu sekitar minimal 60% tahapan penelitian kita sudah selesai. Mengapa saya katakan demikian? Karena kan sudah memenuhi kriteria doability. Tinggal kita turun ke lapangan, mencari data, ya kalau ada masalah kemudian bisa dikemas lagi. Tetapi seharusnya atau idealnya, jika kita sudah bisa memenuhi kualifikasi sebuah proposal penelitian yang terakhir, doability, maka semuanya itu akan smooth berjalan secara sempurna ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Tidak usah takut, malas, tapi itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan ya. Kita akan bisa merasa asyik ya, mengerjakan riset dan akhirnya bisa mengaktualisasikan diri dan menjadi kebanggaan institusi dan juga pribadi ya. Saya kira itu saja dalam kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada yang kurang jelas, saya selalu terbuka dengan WhatsApp, telepon dan sebagainya ya. Tetap semangat, sehat selalu, semoga berhasil. Terima kasih.